Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan retret, kita akan buka retret ini dalam doa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita. Bapak, kami bersyukur untuk berkat yang limpah di sepanjang kehidupan kami. Kami pelayan-pelayan-Mu dengan taruh di tempat ini, di hening gereja ini, untuk kami boleh kembali merenung, menghayati panggilan kami sebagai pelayan-pelayan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kami, tiap kami yang ada di tempat ini. Baiklah Tuhan, saat ini kami akan memberi waktu kami penuh untuk kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bapak, kami serahkan waktu ini hingga besok. Tuhan yang akan tolong kami, pimpin kami, sehingga setiap kami pelayan-pelayan boleh makin bertambah hikmat, bijak, dan makin takut akan Engkau. Sehingga kami boleh mengalami manifestasi dari kuasa Roh-Mu yang membangun spiritualitas kami, sehingga kami makin dimampukan untuk melayani Engkau lebih baik. Bapak, kami serahkan waktu ini, hati kami dan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah bahagia sukacita kita Bapak Ibu, karena tahun kemarin kita tidak bisa retret, tapi tahun ini kita bisa retret, dan ini mengingatkan kembali pada retret kita pertama kali. Retret majelis pertama kali kan di sini, di aula ini. Saya masih ingat Mas Hadi masih belum majelis. Belum majelis. Sekarang sudah jadi majelis. Akhirnya dulu Mas Hadi nggak mau jadi majelis, setelah ikut retret sekarang jadi majelis. Dan besok banyak yang jadi majelis. Oke. Kita masih ingat ya Bapak Ibu, situasi suasana yang bersama cuma kamar kita berbeda, tapi tempat inilah pertama kali kita retret. Dulu yang pertama sudah tanpa pembicaraan, hari ini pun juga tanpa pembicaraan, artinya tanpa narasumber yang memang kompeten dalam bidang perretretan, ya. Kita tahu kalau retret itu kan narasumbernya itu kan mesti mengikuti, kalau nggak romo, paling punya pembicara khusus. Tapi ya, mudah-mudahan hari ini meskipun pembicaranya itu dari kita
semua akan diberkati karena Tuhan akan pakai kita semua untuk makin menghayati panggilan pelayanan kita. Karena hari ini tema kita itu spiritualitas pelayanan. Nah, tema renungan siang hari ini adalah spiritualitas dan kebaikan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari surat Filipi 4 ayat 4 dan yang kelima. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hati itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbicara tentang spiritualitas, Bapak Ibu, memang nanti materi sesi pertama itu full materi, Bapak Ibu. Jadi saya akan memaparkan materi tentang spiritualitas supaya kita paham apa itu spiritualitas, karena selama ini yang kita bayangkan spiritualitas hanya spirit, hanya semangat dan lain sebagainya. Namun spiritualitas itu jauh luas, Bapak Ibu. Bahkan spiritualitas ini menjadi daya dorong seseorang untuk mengalami religiusitas yang makin kuat, religiusitas yang melebihi dari religi itu sendiri. Artinya dengan spiritualitas yang dibangun, orang makin beriman melebihi dari tataran ukuran agama yang diyakini. Maka seorang yang memiliki spiritualitas itu ukurannya tidak bisa sama dengan orang-orang yang dalam tataran beragama, ukuran norma-norma agama. Maka kita bisa lihat contoh banyak orang yang memiliki spiritualitas yang kuat ini melebihi dari tataran norma agama. Kita tahu adalah Mahatma Gandhi itu adalah seorang spiritualitas. Kita tahu Mother Teresa adalah orang yang memiliki spiritualitas. Dia keluar dari gedung gereja supaya apa? Dia bisa melakukan apa yang menjadi tugas panggilan Tuhan yang tidak dibatasi oleh norma-norma agama atau norma-norma yang membatasi dalam koridor gereja. Maka dia keluar dari gereja, dia melakukan tugas pelayanannya, dan dia disebut orang yang sangat religius. Jadi spiritualitas itu penting, karena tanpa spiritualitas pelayanan ini akan terasa jadi lama-lama menjadi hampa. Kalau kita jujur, kalau kita 10 tahun jadi majelis itu lama-lama jenuh kan kita jenuh, karena kita hanya mengurusi urusan administrasi gereja ini. Padahal pelayanan itu sudah melulu tentang surat-surat gereja, bukan melulu tentang kegiatan-kegiatan gereja. Pelayanan lebih dari itu. Tapi kalau kita meminta setiap bulan rapat isinya cuma mengurusi surat, mengurusi persoalan-persoalan yang lain, itu lama-lama menjadi majelis jadi bosan. Akhirnya orang bilang kapan ya aku mewah, kapan ya aku makin jadi majelis, bosan gitu loh. Lama-lama jenuh, lama-lama apa sih yang saya temukan menjadi seorang majelis? Karena itu tadi Bapak Ibu rutinitas yang kita jalani sehingga kita lupa bahwa kita harus mengisi ruang batin kita, ruang rohani kita, sehingga spiritualitas kita itu makin lama makin dipupuk dan makin baik, dan itu yang akan menjadi semangat kita. Meskipun sudah 10 tahun melayani, tapi semangat pelayanannya tetap bertambah, tetap semangat, bukan makin kendor, tapi makin berapi, tapi makin menyala-nyala. Kalau kata Paulus itu dalam roh nyala dan melayanilah Tuhan. Kalau Paulus Bapak Ibu berhadapan dengan situasi yang berat sulit, tekanan-tekanan itu tidak membuatnya kendor, tidak membuatnya putus semangat, tetapi justru Paulus ini makin bersemangat ketika berhadapan dengan banyak persoalan. Nah, salah satu renungan hari ini saya ingin pas sosok spiritualitas tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, yaitu Yohanes
besar. Nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang Israel. Dia punya karisma yang luar biasa. Sehingga banyak orang itu yang datang kepada Yohanes Pembaptis meninggalkan Yerusalem untuk pergi kepada gunung mencari Yohanes Pembaptis. Ngapain? Di kota banyak para imam, banyak ahli Taurat, banyak orang-orang pandai. Tapi kenapa orang-orang Yerusalem justru pergi ke tempat yang sunyi di mana Yohanes Pembaptis itu tinggal dan melayani? Tentu ada kerinduan dari banyak orang. Mereka selalu dijejali dengan simbol-simbol keagamaan pada waktu itu. Dan batin mereka lama-lama menjadi kering. Tetapi ketika mereka mendengarkan seseorang yang berkata-kata dengan kuasa dan karisma, maka banyak orang itu pergi mencari Yohanes. Orang yang sangat berkarisma. Karisma yang begitu kuat, jika dicari, dirindukan oleh banyak orang. Yohanes Pembaptis seorang yang saleh. Dituliskan makanya aja cuma satu dan dia tidak memakai jubah yang bagus, hidup dalam kesederhanaan, menjalani panggilan. Tiap hari, tiap waktu, dia selalu bergumul mendengarkan firman Tuhan. Pada akhirnya semangatnya itu sungguh kuat. Panggilan Tuhan itu dijalani dengan sepenuh hati. Yohanes Pembaptis seorang yang memiliki nama besar, karisma, orang yang baik. Kita tahu bahwa itu pelayanan Yohanes Pembaptis itu luar biasa. Yohanes Pembaptis itu sudah mengucapkan banyak orang yang nggak baik jadi baik, yang nggak pernah peduli menjadi peduli. Yohanes Pembaptis menawarkan solusi rohani bagi orang-orang pada waktu itu. Dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, orang-orang pada waktu itu diinsafkan, dipulihkan, dikembalikan, statusnya menjadi umat Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia hanya membaptis, sedangkan yang akan datang itu jauh lebih berkuasa. Aku membaptis dengan air, sedangkan dia yang datang akan membaptis dengan roh. Dari sini bahwa itu kita belajar sikap rendah hati. Dia pun punya nama besar, dia pun berkarisma, tapi dia harus membaptis itu orang yang rendah. Dia tidak pernah mempergunakan kesempatan untuk mengambil kemuliaan Tuhan untuk dirinya. Dia tetap rendah hati. Dia tetap menjadi jalan masuk untuk Mesias datang. Karena dialah yang lebih berkuasa. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena memang inilah yang dipahami, yang diresapi oleh Yohanes Pembaptis. Panggilannya hanya sebatas mewatakan datangnya Mesias. Dia tidak melakukan apa yang harus dia lakukan dengan sepenuh hati. Tugas panggilannya dia jalani dan dengan kerendahan hati dia lakukan semuanya. Tuhan pakai Yohanes. Luar biasa Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis menjadi awal Tuhan bagi masyarakat pada waktu itu untuk mengalami kerajaan Allah. Pengampunan dari Tuhan, kasih dari Tuhan dialami oleh orang-orang pada waktu itu.
Pembaptis mewartakan bahwa jalan pertobatan dari baptisan Yohanes tidak akan berhenti. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis tidak akan berhenti, akan terus berlanjut. Keberlanjutan itulah yang akan dipakai, dilanjutkan, diteruskan oleh karya Yesus Kristus yang lebih berkuasa. Dengan hadirnya Yesus yang jauh lebih berkuasa mengampuni, menyelamatkan manusia. Karya Allah terus berlangsung, terus berjalan di dalam karya pelayanan Yohanes Pembaptis sampai dengan karya pelayanan Allah yang sesungguhnya hadir di dalam Kristus. Maka saya sebut di awal bahwa Ibu Yohanes Pembaptis adalah sosok spiritualitas yang kuat. Dia bukan sekedar orang yang dipakai oleh Tuhan, bukan sekedar orang yang punya nama besar, punya karisma, bukan. Tapi Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk terus mewartakan karya kasih dengan semangatnya yang luar biasa. Dia jalani panggilan pelayanan. Dia tidak pernah menolak sekalipun tugas yang Tuhan kembalikan kepadanya. Dia jalani bahkan sampai mati pun. Ia berikan nyawa dan hidupnya untuk ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu, adalah ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memupuk jiwa spiritualitas kita dalam pelayanan. Jiwa spiritualitas itulah yang akan mendorong, memampukan kita untuk terus berpelayanan, terus berkarya. Kalau Mazmur katakan sampai putih rambutku pun akan tetap ikut. Artinya sampai Tuhan panggil pun dia tidak akan pernah putus dalam melayani. Karena apa? Kecintaannya, kerinduannya dekat pada kita. Itulah yang membuat dia terus bersemangat untuk menjalani tugas pelayanan. Itulah spiritualitas. Spiritualitas yang ada dalam diri kita inilah yang nantinya akan dilihat oleh semua orang. Kalau Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Spiritualitas kita, Bapak Ibu, yang akan dilihat oleh semua orang di sekitar kita, di keluarga, di jemaat, pada siapapun yang kita jumpai. Spiritualitas kita lah yang akan dilihat oleh banyak orang. Maka Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu dilihat semua. Apakah kita kendor? Apakah kita loyo? Apakah kita tidak lagi bersemangat? Orang akan tahu. Apakah kita hanya sebatas melayani itu sebagai hal yang rutinitas, formalitas? Orang tahu. Apakah dasar kita melayani itu kasih atau sekedar kewajiban? Orang tahu. Karena dari spiritualitas yang dibangun, kasih, Injil itu bisa dilihat, bisa diterima oleh semua. Maka Paulus katakan pada jemaat, supaya jemaat lebih berani memperhatikan kebaikan hati, karena kasih
kasih Tuhan yang sudah begitu besar dalam kehidupannya. Maksud Paulus, kebaikan hati ini bukan untuk pamer. Spiritualitas itu bukan sesuatu untuk dipamerkan, dipertontonkan, diperlihatkan. Bukan menjadi sebuah kesombongan. Karena yang namanya sombong, pamer itu jelas bukan spiritualitas. Karena spiritualitas akan menuntun seseorang makin dekat pada Tuhan dan makin rendah. Itulah spiritualitas. Dan Paulus mengajak jemaat untuk terus membangun, memupuk hidup rohani mereka, sehingga kebaikan hati mereka bisa dilihat oleh semua orang. Spirit, daya dorong, semangat untuk bertindak, berucap, berpelayanan dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak perlu harus malu-malu, tidak perlu harus ragu, tidak perlu harus bertanya apakah ini baik atau tidak, dan lain sebagainya. Paulus mengajak jemaat untuk terus bersemangat berbuat kebaikan dan itu sebabnya hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama menerima materi. Nanti sesi pertama saya akan sampaikan materi mungkin agak panjang lama karena memang materi spiritualitas itu kalau saya cari-cari Bapak Ibu di buku itu kan semua hanya sekedar permukaan. Nanti saya akan sampaikan dari buku dosen Gita Wacana Profesor Bambang Subandrio PhD. Dia yang mengupas tentang arti sebuah spiritualitas pelayanan. Mudah-mudahan dengan materi sesi pertama nanti akan makin membuka kita bagaimana spiritualitas kita selama ini dan kita bongkar bersama-sama. Dan mudah-mudahan melalui retreat ini kita makin dimengertikan untuk kita semakin bersemangat melayani Tuhan. Karena semangat itulah yang menjadi spirit kita, semangat kita melayani Tuhan, dan disitulah kita akan menemukan spiritualitas kita makin hari makin bertumbuh. Hari ini Bapak Ibu, mari kita jalani retreat ini, mudah-mudahan 2 hari ini kita makin semangat ya Bapak Ibu melayani Tuhan. Ya semua kita sebenarnya ini kan gak cuma majelis, ada keluarganya, ada yang memperbaiki jemaat. Artinya spiritualitas ini sebenarnya bukan hanya untuk majelis, tapi untuk kita semua. Karena spiritualitas adalah panggilan bagi semua orang yang percaya. Artinya siapa? Bapak, Ibu, anak-anak, semua kita punya tanggung jawab dalam membangun spiritualitas dalam diri kita sendiri. Sehingga masing-masing keluarga nantinya, Bapak, Ibu, anak-anak dengan spiritualitas yang baik, kita makin diteguhkan, makin dikokohkan untuk melayani Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang dipanggil jadi majelis, itu sudah tidak lagi bertanya, belum bukan lah, orang kober kan, kemarin di Gomo katanya, selain orang kober, orang penang, nanti kakak naik dulu, gitu ya. Karena sebagainya banget ya, jadi majelis itu bukan itu, tetapi karena kita ingin makin dekat dengan ingin mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini, wujudnya adalah pelayanan. Jadi saya yakin Bapak Ibu mulai dari sini besok kita akan semangat untuk melayani spiritualitas dan kebaikan hati kita mudah-mudahan terus terpancar dalam 2 hari ini, sehingga 2 hari ini sungguh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur
Sore hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kebaikan hati kami sungguh terpancar, menyala, dan semua orang akan diberkati melalui kehidupan pelayanan kami. Pupuk spiritualitas kami hari ini Tuhan, dan kami masing-masing sekalian yang ada di tempat ini makin diperbarui, makin dikuatkan dan dikokohkan untuk menjalani tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai majelis, kami sebagai jemaat, kami sebagai anggota keluarga, spiritualitas kami makin bertumbuh, makin bertambah, makin indah di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, waktu ini Tuhan, untuk kami mau mendengarkan materi sesi kebersamaan, doa, hingga 2 hari ini Tuhan, spiritualitas kami sungguh dibangun. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Waktu saya kembalikan.